Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Frisian Flag Indonesia yang beranggotakan Dewangga Brilian Adi Pratama, NIM B 100 200 181, Lutfi Arya, NIM B 100 200 191, Andika Lutfi, NIM B 100 200 193, Muhammad Brian, NIM B 100 200 195. Deskripsi perusahaan. PT Frisian Flag Indonesia terletak di Jalan Raya Bogor, Kilometer 5, Pasar Rebo, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini terletak di tengah-tengah kota Jakarta Timur. Merupakan sebuah perusahaan sekaligus pabrik yang memproduksi susu. PT Frisian Flag merupakan sebuah anak perusahaan yang memiliki pusat di Belanda, di bawah pengawasan perusahaan bernama Royal Friesland Food dan berkantor di Meppel, Belanda. PT Frisian Flag Indonesia menaungi lebih 6.869 karyawan di seluruh Indonesia dan mengoperasikan fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas dengan berbagai portofolio produk seperti susu cair, susu bubuk, dan susu kental manis dengan merek Frisian Flag, Omela, dan Friso. Masyarakat mengenal produk di PT Frisian Flag dengan nama susu bendera. Selanjutnya, visi yang pertama untuk menjadi perusahaan susu nomor 1 di Indonesia dan menyediakan produk bergizi bagi keluarga Indonesia. Misi yang pertama menyediakan produk bergizi yang terjangkau bagi keluarga Indonesia. 2. Mendukung peningkatan kualitas kehidupan peternak. 3. Berkontribusi pada kelangsungan kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Analisis eksternal makro, lingkungan ekonomi. Peluang, produsen dapat merespon perubahan dalam pola konsumsi dengan mengembangkan produk susu yang inovatif. Misalnya, produk susu yang disesuaikan dengan kebutuhan diet tertentu seperti susu rendah laktosa, susu tinggi protein, atau susu yang diperkaya dengan nutrisi tambahan. Ancaman, tingkat inflasi dapat mempengaruhi pembelian susu melalui berbagai mekanisme, termasuk pengaruh pada harga, daya beli, dan keputusan konsumen dalam memilih produk. Pengaruh itu dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar inflasi, kondisi ekonomi umum, dan preferensi individu. Dan lingkungan sosial. Peluang, jumlah kelahiran yang tinggi dapat menciptakan permintaan yang kuat untuk susu bayi dan formula bayi. Orang tua baru umumnya membutuhkan produk ini untuk memberikan nutrisi yang baik untuk bayi mereka. Ancaman, dengan mendapatkan per kapita yang rendah, konsumen mungkin memiliki daya beli terbatas. Ini dapat menyebabkan perusahaan pembelian produk susu yang lebih mahal, terutama produk susu premium atau yang lebih bermerek. Oke, yang selanjutnya analisis eksternal. Yang pertama, lingkungan politik, aspek peluang. Dukungan pemerintah terhadap penelitian dan pengembangan di sektor peternakan dapat membantu produsen susu mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang selanjutnya, aspek ancaman. Produsen susu perlu mematuhi persyaratan perizinan dan regulasi tertentu sebelum mereka dapat memasarkan produk tertentu. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan pabrik, persyaratan sanitasi, dan persyaratan keamanan makanan. Yang kedua, lingkungan teknologi. Teknologi modern dan peternakan susu seperti penggunaan sistem otomatis dan sensor dapat meningkatkan efisiensi produksi susu. Dikarenakan hal ini dapat menghasilkan lebih banyak pasokan susu dengan biaya produksi yang lebih rendah, yang dapat mempengaruhi penjualan dengan menjaga harga produk lebih terjangkau. Yang selanjutnya, aspek ancaman. Produsen harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam penggunaan teknologi baru dalam produksi susu. Peraturan ini dapat berkaitan dengan keamanan pangan, lingkungan, kesejahteraan hewan, dan kesehatan ternak. Tidak mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan denda atau bahkan penutupan bisnis. Yang selanjutnya, analisis eksternal mikro. Yang pertama, ancaman pesaing baru. Yang pertama, brand equity. Frisian Flag telah ada dalam bisnis produk susu selama bertahun-tahun dan kualitas produk mereka telah membangun kepercayaan konsumen
dan kepercayaan ini bisa berdampak positif terhadap brand equity. Dengan kesimpulan, ancaman pesaing baru. Yang kedua, akses ke distribusi. PT Frisian Flag Indonesia memiliki anak perusahaan bernama PT Tesori Mulya yang berperan sebagai distributor utama dari produk susu. PT Frisian Flag Indonesia selain itu juga terdapat sejumlah mitra berupa supermarket dan UMKM yang terbesar di Indonesia yang memiliki peran untuk menjual produk mereka kepada para konsumen akhir. Sebagai kesimpulan, ancaman pesaing baru tinggi. Yang ketiga, tindakan balasan kompetitor. Frisian Flag merespon pesaing dengan mengembangkan produk-produk baru atau meningkatkan formulasi produk mereka untuk menjawab tren atau kebutuhan pasar yang berkembang. Dengan kesimpulan, ancaman pesaing baru. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pelanggan. Yang pertama, jumlah pembeli. Berdasarkan survei Curious dari Kata Data Insight Center atau KIC, mayoritas konsumen Indonesia paling sering mengonsumsi susu ultra high temperatur atau UHT dengan merek Frisian Flag. Sebanyak 68,9% responden mengaku paling sering mengonsumsi susu UHT Frisian Flag dalam setahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan temuan survei bahwa Frisian Flag merupakan merek susu UHT paling populer di kalangan responden. Dengan kesimpulan, kekuatan tawar-menawar pelanggan tinggi. Yang kedua, ketersediaan barang. Untuk menjaga ketersediaan barang, bagian sales direktur melakukan pengarahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap seluruh fungsi penjualan dan dilakukan oleh perusahaan. Dengan kesimpulan, kekuatan tawar-menawar pelanggan tinggi. Yang ketiga, sensitivitas harga. Sensitivitas harga konsumen terhadap produk susu Frisian Flag akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk situasi ekonomi, preferensi pribadi, dan kompetisi di pasar. Dengan kesimpulan, kekuatan tawar-menawar pelanggan tinggi. Yang selanjutnya, yang ketiga, ancaman produk pengganti. Yang pertama, switching cost. Switching cost untuk beralih dari susu Frisian Flag ke merek susu lainnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti selera, ketersediaan merek, harga, ketersediaan, kepercayaan merek, dan ragam produk. Dengan kesimpulan, ancaman produk pengganti tinggi. Yang kedua, diferensiasi produk. Frisian Flag memproduksi berbagai jenis produk susu termasuk susu cair, susu bubuk, susu kental manis, produk susu rendah lemak, dan produk susu lainnya. Dengan kesimpulan, ancaman produk pengganti tinggi. Dan yang ketiga, kesetiaan pelanggan. FFI senantiasa menempatkan pelayanan kepada pelanggan sebagai prioritas utama. FFI berkomitmen untuk mengedepankan kebutuhan para pelanggan. Misi kami adalah memberikan produk-produk susu bergizi, berkualitas, terjangkau yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupannya. Dengan kesimpulan, ancaman produk pengganti tinggi. Dan yang keempat, persaingan antar perusahaan sejenis. Yang pertama, jumlah pesaing. Susu Frisian Flag memiliki beberapa pesaing. Dengan kesimpulan, ancaman perusahaan sejenis tinggi. Yang kedua, diferensiasi produk. Frisian Flag memproduksi berbagai jenis produk susu, termasuk susu cair, susu bubuk, susu kental manis, produk susu rendah lemak, dan produk susu lainnya. Dengan kesimpulan, ancaman perusahaan sejenis tinggi. Baik, yang selanjutnya terdapat kekuatan tawar-menawar pemasok. Untuk yang pertama, jumlah supplier. Dengan analisis, PT Frisian Flag Indonesia bekerja sama dengan dua jenis supplier, yaitu peternak dan koperasi. Koperasi sebanyak 14 dan peternak sebanyak 4. Supplier tersebut tersebar di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Dengan kesimpulan, kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi. Dan selanjutnya terdapat ketersediaan substansi input. Dengan analisis, pasokan susu murni yang terbatas menjadi kendala bagi Frisian Flag Indonesia. Jumlah pemasok susu murni sebanyak 18 supplier tidak hanya mensuplai untuk Frisian Flag Indonesia saja, namun untuk industri pengolahan susu yang ada di Indonesia. Dengan kesimpulan, kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi. Dan yang ketiga,
tingkat hubungan dengan supplier. Frisian Flag Indonesia menjalin hubungan dengan pemasok-pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas. Dengan kesimpulan, kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi. Baik, yang selanjutnya terdapat analisis internal. Di sini terdapat 5 analisis. Yang pertama, manajemen. Dengan analisis pertama, perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis, ya. Kedua, perusahaan memiliki tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan dikomunikasikan dengan jelas, ya. Dan yang ketiga, perusahaan efektif dalam mengelola organisasi, tidak. Yang kedua, terdapat marketing. Pertama, perusahaan mempunyai posisi yang baik di antara para pesaing, ya. Kedua, perusahaan memiliki saluran distribusi yang dapat diandalkan, ya. Dan yang ketiga, perusahaan mempunyai strategi promosi, periklanan, dan publisitas yang efektif, tidak. Tiga, terdapat finance. Yang pertama, perusahaan memiliki hubungan baik dengan investor dan pemegang saham, ya. Dua, perusahaan memiliki prosedur penganggaran modal yang efektif, ya. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengatasi fluktuasi harga bahan baku dengan baik, tidak. Selanjutnya terdapat produksi. Pertama, perusahaan memiliki pemasok bahan baku yang dapat diandalkan, ya. Dua, perusahaan memiliki fasilitas mesin dan peralatan kondisi yang baik, ya. Dan yang ketiga, perusahaan selalu berinovasi dalam proses produksi, tidak. Yang kelima, terdapat research and development. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki fasilitas R&D, apakah cukup, ya. Kedua, personal penelitian dan pengembangan organisasi memiliki kualifikasi yang baik, ya. Dan yang ketiga, apakah sumber daya penelitian dan pengembangan dialokasikan secara efektif? Tidak. Selanjutnya terdapat analisis SWOT. Di sini terdapat 10 indikator kekuatan dan 5 indikator kelemahan dengan total bobot 2,90. Dan selanjutnya terdapat 8 indikator peluang dan 8 indikator ancaman dengan total bobot 2,81. Baik, yang kemudian analisis BCG. Berdasarkan matrik Boston, PT Frisian Flag Indonesia berada pada kategori star karena menghasilkan kas dari penguasaan pasar yang besar. PT Frisian Flag Indonesia sebagai pionir produsen susu di Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, khususnya pada susu kental manis, di mana menguasai pasar industri sebanyak 65%. Investasi besar juga diperlakukan untuk melakukan inovasi agar dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah dikuasai saat ini. Dan saat ini PT Frisian Flag Indonesia masih dapat bertahan dengan produk-produk andalan seperti susu kental manis, cap bendera, susu Ceries atau susu kalsium Calcimax dan susu bubuk Frisian Flag. Dan kemudian alternatif strategi. Alternatif pengembangan produksi terdapat 5 penilaian, ya, karena PT Frisian Flag memiliki peningkatan dan kerjasama yang baik. Dan kemudian analisis strategi penetrasi pasar yang memiliki penilaian 4 yes 1 no, dan karena market share pesaing turun tetapi penjual terus menaik. Kemudian integrasi horizontal terdapat penilaian 4 yes 1 no karena pesaing kebingungan karena kurangnya keahlian atau memiliki kebutuhan atas sumber daya tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulan, alternatif strategi yang terpilih adalah strategi pengembangan produksi karena strategi pengembangan produksi dianggap paling sesuai dengan PT Frisian Flag Indonesia dan semua indikator kondisi perusahaan Frisian Flag Indonesia yang sesuai penilaian, ya. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.